Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik channel ini. Melalui channel yang sederhana ini, kami membagikan kisah-kisah Buddhis dan inspirasi yang mungkin Anda suka dan menginspirasi hidup Anda. Baiklah, mari kita mulai. Kisah 500 biku mencapai pandangan terang. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetavana tentang 500 biku yang mencapai pandangan terang. 500 biku tersebut mendapatkan pelajaran tentang objek meditasi dari sang guru, pergi ke hutan, dan giat bermeditasi. Akan tetapi, meskipun mereka berjuang dan berusaha dengan segenap tenaga, mereka tetap tidak mampu mengembangkan pencapaian tingkat kesucian. Lalu mereka pun berpikir, kita akan memperoleh pelajaran tentang objek meditasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan pikiran ini di dalam benak mereka pulang untuk menemui sang guru. Dalam perjalanan mereka melihat sebuah bayangan. Dengan memusatkan pikiran terhadap bayangan itu, mereka mengembangkan pencapaian tingkat kesucian. Saat mereka memasuki halaman wihara, hujan mulai turun. Sambil berdiri di sekitar serambi muka, mereka memperhatikan busa-busa yang terbentuk dari kekuatan hujan yang turun lebat, yang muncul dan lenyap. Kemudian, pikiran ini muncul dalam benak mereka. Seperti busa, begitu pula perangai kita muncul dan lenyap. Mereka langsung memusatkan perhatian terhadap bentuk pikiran ini. Sang guru duduk di dalam gandha kuti, mengirimkan cahaya wajahnya seolah sedang berhadapan langsung dengan para biku itu. Berbicara kepada mereka dengan mengucapkan bait berikut ini. Seperti busa, seperti sebuah bayangan, begitulah hendaknya seseorang memandang dunia ini. Jika seseorang memandang dunia ini dengan cara seperti itu, maka raja kematian tidak akan menemukan dirinya. Pada akhir penyampaian khotbah ini, para bikhu mencapai tingkat kesucian arahat persis di tempat mereka sedang berdiri. Pangeran Abhaya kehilangan gadis penghiburnya. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Velwana tentang Pangeran Abhaya. Kisah ini bermula saat Pangeran Abhaya berhasil meredam pemberontakan di daerah perbatasan, sehingga ayahnya, yaitu Raja Bimbisara, merasa sangat senang, dan ketika sang pangeran pulang, raja memberinya seorang gadis penghibur yang terampil dalam menari dan bernyanyi, dan menyerahkan kekuasaan kerajaan kepada dirinya selama 7 hari. Maka, selama 7 hari, sang pangeran tidak meninggalkan kediaman, melainkan menikmati kemewahan raja. Pada hari ke-8, ia pergi ke tempat pemandian di sungai dan mandi. Setelah itu, ia memasuki taman kesenangannya, dan seperti Santati, sang menteri raja, duduk melihat gadis penghibur itu menari dan bernyanyi. Sesaat setelah gadis penghibur itu mulai menari dan bernyanyi, sama seperti gadis penghibur milik Santati, sang menteri raja, rasa sakit muncul dalam dirinya dan kemudian ia pun meninggal di sana.
Pangeran Abhaya diliputi dengan kesedihan atas kematian gadis penghiburnya. Pikiran ini langsung muncul dalam benaknya. Selain sang guru, tidak ada seorang pun yang dapat memadamkan kesedihanku ini. Maka ia menghampiri sang guru dan berkata kepada beliau, "Bhante, mohon padamkanlah kesedihanku ini." Sang guru menghiburnya dengan berkata, "Pangeran, dalam roda kehidupan yang tak berawal, tidak terhitung beberapa kali wanita ini telah meninggal dengan cara seperti ini, dan tidak terhitung jumlah air mata yang telah kamu kucurkan ketika kamu sedang meratapi dirinya." Setelah mencermati bahwa kesedihan pangeran telah berkurang karena khotbah ini, beliau berkata, "Pangeran, janganlah bersedih hati. Hanya para orang dungu yang membiarkan diri mereka sendiri tenggelam dalam lautan kesedihan." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut ini. "Kemarilah, lihatlah dunia ini yang menyerupai kereta emas milik raja. Orang dungu akan tenggelam di dalamnya, tetapi orang yang bijaksana tidak akan melekat dengannya." Bikhu dengan sebuah sapu. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetawana tentang Samunjani Thera. Samunjani Thera menyapu secara berkala baik pagi dan siang hari, tanpa memperdulikan waktu. Suatu hari, ia mengambil sapunya, pergi ke kamar tempat Rewata Thera melewati harinya, dan menemukan dirinya sedang duduk di sana seperti biasanya. Kemudian ia pun berpikir, si pemalas ini menikmati derma makanan dari para umat yang setia, lalu kembali dan duduk di kamarnya. Mengapa ia tidak mengambil sapu dan menyapu setidaknya satu kamar? Rewata Thera berpikir, saya akan memberinya sebuah nasihat. Maka ia berkata kepadanya, "Kemarilah Awuso." "Ada apa, Bhante?" "Pergilah mandi dan kembali temui saya." Samunjani Thera menurutinya. Sekembalinya ia duduk dengan penuh hormat di samping Rewata Thera, yang kemudian menasehatinya seperti berikut. "Awuso, seorang bikhu tentunya harus menyapu kamar-kamar dan kemudian pergi berpindah patah. Sepulang dari berpindah patah, ia harus masuk ke dalam wihara, duduk di dalam kamar tidur maupun di dalam kamar siang hari, dan melafalkan 32 organ penyusun tubuh, merenungkan ketidakkekalan badan jasmani dengan pikiran yang teguh. Pada malam harinya, ia harus bangkit dari duduknya dan kembali menyapu kamar-kamar. Tetapi, ia tidak sepantasnya menghabiskan waktu seharian hanya untuk menyapu. Ia juga harus menyisakan sedikit waktu luang." Samunjani Thera mencermati nasihat Rewata Thera dengan saksama, dan dalam waktu singkat berhasil mencapai tingkat kesucian arahat. Setelah itu, seluruh kamar dipenuhi oleh sampah. Oleh karena itu, para bikhu berkata kepada Samunjani Thera, "Awuso, semua kamar dipenuhi oleh sampah. Mengapa kamu tidak menyapunya?" "Bhante, saya biasanya melakukan hal itu pada hari-hari ketika saya bersikap lengah. Kini saya telah memiliki kewaspadaan." Para bikhu melaporkan permasalahan tersebut kepada sang guru dengan berkata, "Bikhu Thera ini melakukan sesuatu yang berbeda dengan ucapannya."
Namun sang guru menjawab, "Para biku, siswa saya, Biku Thera ini berkata jujur. Dulu pada hari-hari saat masih bersikap lengah, siswa saya ini menghabiskan waktu seharian untuk menyapu. Tetapi kini ia menghabiskan waktunya dalam kebahagiaan maga dan phala. Dan oleh karena itulah ia tidak lagi menyapu." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut ini. "Ia yang sebelumnya pernah lengah, tidak lagi bersikap lengah, menerangi dunia ini seperti bulan yang tidak diselimuti awan." Demikianlah teman-teman akhir kisah ini. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi Anda. Selamat menjalani hari ini, tetaplah kuat. Mari kita merawat kesehatan tubuh dan batin kita masing-masing, demi diri kita sendiri dan semesta. Apabila Anda menyukai konten ini, silakan subscribe channel ini. Klik suka, bagikan ke teman-teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga memperoleh manfaat yang sama seperti Anda. Serta tinggalkan komen Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan hingga akhir, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.